Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar teman-teman subscriber semuanya, dimanapun Anda berada? Semoga saat ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Dan saya akan mendoakan kepada semua YouTuber Mekah atau dimanapun, atau YouTuber manapun, semoga channelnya semakin berkembang terus, semakin maju terus, dan semakin berkah. Dan saya akan memberitahu kepada khusus TKI dan TKW yang ingin pulang ke tanah air atau ke Indonesia, semuanya semoga selamat di perjalanannya, semoga lancar di perjalanannya, dan semoga sampai ke tempat tujuan masing-masing. Jadi kawan-kawan, saya sudah mengalami masuk tarhil Saudi Arabia, ya, khusus TKI dan TKW. Jadi kita mau menyerahkan diri, ingin pulang ke Indonesia, atau mau lewat channel, atau ketangkep di perjalanan bersama Jawajat atau Askari, prosesnya di dalam sama, ya, sama prosesnya. Dan kita di dalam itu nasib-nasiban. Nasib kita kalau misalkan bagus ya nggak lama, sebentar di sana. Kalau nasib kita ya kurang bagus ya itu hampir 1,5 bulan di dalam tarhil. Yang pertama, kita masuk ke tarhil atau menyerahkan diri sesudah kita di dalam, ya, sesudah kita di dalam, kita dibasma, ya, dibasma. Sesudah dibasma kita dimasukkan ke ruangan. Sesudah kita dimasukkan ke ruangan, di situ ada tempat penitipan barang. Ada penitipan HP, ada penitipan uang, dan ada penitipan baju atau malabis. Kawan yang belum tahu keberadaan tentang penitipan, ya, kita jangan takut kalau seandainya kita punya uang 1.000, 500 dititipkan, 500 dibawa tidur, ya. Atau yang lainnya, kita baju yang harus dipakai atau dipakai sholat atau disalin, dibawa separohnya, sisanya dititipkan, nanti di kilo, ya, nanti di kilo. Jadi bayarannya penitipan baju beda, terus bayaran penitipan HP beda, terus penitipan uang juga beda. Jadi jangan takut uang hilang, maupun rupiah maupun real, ya, maupun rupiah atau real, nanti bisa dititipkan di sana, aman. Kenapa kita punya uang 1.000 harus dibawa 500 dan harus dititipkan 500? Karena kita di dalam nanti kita mau jajan. Jadi untuk jajan kita yang dibawa itu, ya. Jadi mau nitip rupiah pun dititipin, nggak apa-apa. Jadi jangan naruh uang di celana seperti ini, ya. Jadi ketahuan nanti. Jadi yang pertama kita diperiksa celana, takut ada uang di sini. Memang sih nggak diambil, tapi banyak cerita nantinya, gitu kan, dititipin itu. Jadi masalah titipin berapa bayarnya tergantung banyak yang dititipkannya, nanti di kilo, ya. Sekilo setengah 15 real.
sekilo setengah 15 real nitipin. Apalagi kalau 20 kilo kita pakaian yang dititip tinggal ngalikan aja ya. Nah, yang selanjutnya udah dari kita habis di tempat penitipan, langsung kita ke tempat foto. Di situ dipoto, bayar di foto itu berapa? 20 real per orang ya. Jadi tadi di tempat penitipan kita tergantung banyaknya kiloannya, dan langsung di tempat ruangan dipoto bayar satu orang 20 real. Nah, maka di situ langsung ke kamar dimasukin. Sebelum ke kamar ada pemeriksaan askari yang terketat. Kadang-kadang kalau askari yang ketat itu sejadah dibuang, nggak bisa dibawa ke dalam, sarung dibuang nggak bisa dibawa ke dalam. Tapi kalau pemeriksa yang memeriksanya orang sabar, askari yang baik, kita bisa bawa sejadah ke tempat tidur, kita bisa bawa sarung ke tempat sana. Jadi tergantung yang jaganya. Jadi kita bawa pakaian ke dalam tarhil itu, kita menyerahkan diri ke dalam tarhil itu. Jadi pakaian nanti bisa dibagi dua di dalam ya. Jadi kita harus pakai baju pendek kayak gini 4 biji. Nanti sebelum ditimbang ya, sebelum dititipkan. Pakai baju 4 biji. Dan terakhir pakai sweater yang ada ciputnya ke sini ya. Kenapa? Jadi begitu kita masuk ke dalam tarhil, ke dalam ruangan, tidak ketemu hangat, tidak ketemu panas. Dingin terus, dingin dan dingin. Nah, baju kaos pendek 4 biji yang dipakai, terus terakhir sweater. Nanti kalau di dalam tidak pakai seperti itu, pakai kaos cuman 1, nanti pakai selimut 1 nggak mampu, dingin. Makanya banyak yang sakit karena kedinginan. Nah, dan selanjutnya, dan beruntunglah kita mendapatkan selimut di dalam. Banyak yang enggak mendapatkan selimut. Seperti kemarin kamar saya 270 orang satu kamar, dicampur dengan Pakistan, India, Bengali, Bangladesh, Suria, Sri Lanka, dan negara-negara lainnya dicampur. Dikirain kita Indonesia, tidak, dicampur. Sesudah di dalam itu, untung kita kalau kebagian selimut, kebanyakan ya enggak. Kemarin saya satu kamar 270 orang, selimut cuman 100. Jadi kita bersiap-siap, takut nggak kebagian, jadi harus pakai baju kaos pendek 4 biji, yang kelima sweater gitu. Dan wajib bawa kaos kaki sedikitnya 2 pasang. Kita dingin juga kalau nggak pakai itu ya. Nah, dan sebelum masuk tarhil kita harus bawa mie sekitar 15 biji atau 20 biji. Atau ditambah dengan bawa roti sekitar 15 biji atau 20 biji. Untuk apa? Untuk dibawa ke tempat tarhil. Bukan ditaruh di tempat penitipan, itu bukan. Dibawa ke tempat tidur. Kenapa? Takut kita kelanti di sana kelaparan. Memang kita dikasih makan seperti kubus, kita dikasih pagi-pagi habis salat subuh kita dikasih kubus 1 ya. Yang biasa kita beli 1 real kasih 4, itu cuman 1 bebek kita kebagian kubus itu ya. Nah, pagi habis salat subuh, tengah hari memang dikasih nasi, dan mau tidur sekitar jam habis isya dikasih kubus lagi. Jadi kalau kita lapar, kita bawa mie, tinggal beli air panasnya doang 1 real. Dan kalau kita bawa roti, bisa untuk mengganjal sakit perut sebelum datang makanan. Jadi wajib kita bawa mie atau bawa roti. Di dalam mie memang ada, tapi harganya 1 mie 6 real. Kita kan 6 real dapat 1 bonyor. Kalau di dalam 5 real itu
6 real itu satu ya mie di dalam. Teh manis di dalam 1 gelas 5 real ya. Perhatikan baik-baik. Teh manis di dalam 5 real 1 gelas. Kopi sama 5 real. Dan kalau kita punya bawa teh manis, bawa gula, kita tinggal air panasnya doang, cuman bayar 1 real air panasnya doang di dalam ya. Jadi lumayan mahal. Dan selanjutnya harga rokok di dalam rokok itu 2 batang 5 real. Rokok Arab biasa samlan gitu yang biasa kita itu 2 real, 2 biji 5 real. Dan selanjutnya kalau lagi banyak 3 biji 5 real, tapi jarang. Kebanyakannya 2 biji 5 real. Nah, untuk di dalam. Dan untuk selanjutnya di dalam memang banyak yang jualan, tapi harganya yang di luar sereal di dalam 6 real atau 5 real di dalam. Makanya kita wajiblah bawa biskuit, roti, sarimi, itu makanan untuk kita di dalam dari sahab. Karena nasib kita tidak ada yang sama. Ada yang 6 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu seperti saya, ada yang sebulan, ada yang 1,5 bulan ya. Jadi nasib nggak bisa sama. Gimana katanya Ji, saya sama istri pengen barengan. Maaf, tidak bisa ditentukan. Jadi banyak teman kita bareng masuk ke menyerahkan diri, pas terbangnya cowoknya sudah di sini, istrinya masih di Tarhil. Banyak yang istrinya udah terbang, cowoknya masih di Tarhil. Jadi di situ nasib-nasiban juga. Tapi alhamdulillah saya masuk menyerahkan diri ke kantor bersama istri, dan saya terbang bersama dengan istri. Pesawat dengan istri dari bandara menuju karantina Jakarta, 1 jok sama istri. Alhamdulillah nasib saya selalu bersama istri, dan di hotel juga bersama istri juga. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita udah masuk ke kamar misalkan 1 minggu atau 4 hari, nanti dipanggil kita keluar. Nah, di situ kita dipanggil keluar bukan langsung terbang guys. Jadi kita dikeluarkan dulu, dipanggil. Selimut kalau bisa kita, kalau punya selimut harus dibawa ya. Soalnya bukan diterbangkan itu, dipindah kamar. Ada yang pindah kamar itu, ada yang 2 kali pindah, ada yang 3 kali pindah, ada yang 4 kali seperti istri saya, 4 kali dipindahkan. Jadi selimut itu kalau askari tidak melarang harus selalu dibawa. Sebab keluar dari kamar tersebut mau ke kamar yang kita pindahkan, di sana nggak ada selimut juga, nggak ada selimut. Gitu. Jadi ada orang Suriah yang menjadi jawara di dalam. Jadi kalau ada yang pulang, selimutnya semua dirawat. Nanti kalau ada yang baru dijual. 30 real, 1 selimut disewakan. Makanya kalau askari tidak melarang, waktu kita dipanggil keluar, selimut harus dibawa, wajib dibawa ya. Nah, begitulah yang pengalaman saya waktu kemarin. Nah, di situ sesudah kita keluar dipindahkan, tunggu kita dan berdoa. Kita pengen cepet-cepet dites, dikorek-korek ya. Nah, sesudah kita dites, dikorek-korek seperti itu, langsung kita tunggu. Sesudah itu tunggu 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Nah, udah ditunggu 2 hari 2 malam, baru kita sesudah dites itu baru kita dikeluarkan. Nah, udah dikeluarkan, bawa lagi kita ke ruangan yang dulu nitipin. Nah, di situ dibagikan titipinnya HP dan uang ya, HP dan uang. Tapi kalau baju, tas nanti di gedung tersebut sebelum bandara. Nah, udah di situ
langsung kita dimasukin ke mobil bis yang ada besi dan kaca, ya, dan kaca bis ya polisi lah, bis polisi. Langsung kita dibawa ke sana, ke gedung atau ke hotel sebelum bandara. Nah disitulah kita kita bisa mengambil tas kita. Jadi mau salin mau apa di situ ya. Kalau udah salin di situ, kita baru dibariskan. Sesudah kita dibariskan, langsung kita menerima menerima tiket ya. Sesudah kita menerima tiket, langsung tas kita dikumpulkan lagi, kita dinaikin lagi ke bis. Sesudah dinaikin ke bis yang tidak ada joknya, tidak ada tempat duduk, bisnya berdiri semua, langsung kita dibawa ke bandara, ke pesawat. Langsung tidak masuk bandara, langsung masuk ke pesawat di situ. Dari tempat gedung yang tadi yang kita bisa salin, bisa menerima tas, sekitar setengah jam menuju bandara gitu. Jadi jauh juga gitu, jauh juga. Nah di situ tidak masuk ke bandara, langsung masuk ke pesawat. Kita langsung alhamdulillah diterbangkan pakai pesawat Garuda atau Saudi Arabia. Nah alhamdulillah, himbauan atau pemberitahuan dari saya sekian. Semoga bermanfaat, semoga menjadi hikmah, dan ada yang mengerti dan tidak mengerti silakan di bawah komen, like, subscribe, dan share ke sosial media lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.